Bab 3, Hidup Selaras dengan Alam. Saat menulis buku ini, anak saya masih berusia 21 bulan. Jika memungkinkan, saya senang menyempatkan diri berjalan-jalan dengannya di kompleks perumahan pada saat pagi atau sore hari. Saya senang mengamati bagaimana dia berkembang dari bayi yang tidak bisa apa-apa hingga sekarang sudah mulai berjalan dan mencoba belajar berlari. Ada yang lucu dari caranya berlari yang belum sempurna. Tangannya masih lurus menggantung dan belum berayun layaknya cara berlari orang yang lebih dewasa. Dalam proses pertumbuhannya, kelak dia akan mengerti bagaimana cara berlari yang seharusnya. Sampai ia mengerti cara berlari yang seharusnya, ia selalu tampak kurang seimbang dan sepertinya bisa tersandung kapan saja. Satu prinsip utama stoicisme adalah bahwa kita harus hidup selaras dengan alam. Jika kamu langsung mengantuk mendengar ini atau tiba-tiba teringat pernah membuang sampah sembarangan, tunggu dulu. Hidup selaras dengan alam dalam stoicisme tidak sesempit memelihara harmoni dengan lingkungan hidup. Seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencemari lingkungan, atau mencintai dan melindungi satwa langka. Di dalam stoicisme, alam di sini lebih besar daripada lingkungan, serta mencakup keseluruhan alam semesta dan seluruh penghuninya. Dalam konteks nature dari manusia, stoicisme menekankan satu-satunya hal yang dimiliki manusia, yang membedakannya dari binatang. Hal tersebut adalah nalar, akal sehat, rasio, dan kemampuan menggunakannya untuk hidup berkeutamaan. Manusia yang hidup selaras dengan alam adalah manusia yang hidup sesuai dengan desainnya, yaitu makhluk bernalar. Dikaitkan dengan konsep arete di bab sebelumnya, maka manusia yang hidup dengan arete atau virtu atau keutamaan adalah ia yang sebaik-baiknya menggunakan nalar dan rasionya. Nature mendasar dari menjadi manusia. Sampai di sini mungkin kamu berpikir, ya elah, apa sih istimewanya? Gue juga udah tahu kalau manusia lebih pintar dari binatang. Ini mungkin pemahaman lama bagi kita semua. Tetapi kemudian stoicisme lebih jauh lagi mengajarkan mengapa kita harus selalu menggunakan nalar. Argumennya kurang lebih seperti berikut. Jika kita ingin hidup bahagia, bebas dari emosi negatif, kita harus hidup selaras dengan alam. Alam memberikan manusia nalar sebagai fitur unik yang membedakannya dari binatang. Hidup selaras dengan alam untuk manusia artinya kita harus menggunakan nalar. Saat kita tidak menggunakannya, kita menjadi tidak berbeda dengan binatang. Ketika kita tidak menggunakan nalar kita akan rentan merasa tidak bahagia. Karena kita telah tidak selaras lagi dengan alam. Bayangkan, seekor singa yang sifat dasarnya adalah tinggal di savana yang luas di alam bebas, kemudian harus tinggal di kurungan sempit di kebun binatang. Singa yang hidupnya sudah tidak selaras lagi dengan alam ini rasanya sulit merasa bahagia. Bahkan, walaupun makanannya dijamin sekalipun. Coba kita pikirkan situasi-situasi sehari-hari di mana kita mungkin kehilangan akal sehat walau hanya sesaat. Kita menerima email pekerjaan yang menurut kita sengaja menyinggung perasaan pribadi. Kita segera membalas email tersebut dengan kosakata berbagai penghuni kebun binatang. Kita sedang berkendara di jalan, kemudian kendaraan kita disalip orang. Serta-merta kita emosi dan marah-marah, bahkan sampai mengejar penyerobot tersebut untuk membalas dendam. Kita mencium wangi parfum perempuan lain di baju suami, dan tanpa berpikir panjang, kita mengelus pipi suami pakai panci. Kita baru berkenalan dengan perempuan cantik, kemudian langsung mengajaknya tidur bersama. Kita terprovokasi unggahan di media sosial dan langsung emosi. Sehingga kita marah-marah di bagian komentar, atau segera meneruskan ke banyak orang tanpa mengecek dulu kebenarannya. Di semua contoh situasi tadi,
kita sedang tidak menggunakan nalar atau rasio dan hanya mengikuti hawa nafsu. Apakah kira-kira semua tindakan tadi akan membawa hasil yang positif? Inilah yang kemudian dimaksudkan oleh stoicisme, agar kita hidup selaras dengan alam, yaitu sebisa mungkin di setiap situasi hidup kita tidak kehilangan nalar dan berlaku seperti binatang, yang akhirnya berujung kepada ketidakbahagiaan. Makhluk sosial. Selain memiliki nalar, stoicisme percaya bahwa nature manusia adalah makhluk sosial. Artinya, kita harus hidup sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Jika digabungkan dengan prinsip manusia harus menggunakan nalar tadi, seorang praktisi stoa diharapkan untuk hidup secara sosial, tidak mengisolasi diri dari manusia lainnya, dan juga berhubungan dengan orang lain secara rasional. Percuma kalau kita pintar dalam banyak hal, tetapi memutus hubungan dengan sesama. Sebaliknya, percuma juga kita aktif secara sosial tetapi tidak menggunakan nalar, dan bahkan sampai dikuasai emosi negatif, seperti marah, dengki, iri hati, dan lainnya. Penggunaan nalar dalam hidup sosial berjalan beriringan. Kita semua tahu bahwa hidup dengan orang lain pada kenyataannya memang tidak mudah. Setiap hari kita akan berhadapan dengan perilaku orang lain yang menjengkelkan. Nanti kita akan melihat bagaimana caranya praktisi stoicisme bisa hidup berdampingan dengan orang lain secara rasional dan damai. Bahkan di antara orang yang dianggap menyebalkan sekalipun. Keterkaitan segala sesuatu di dalam hidup. Hidup selaras dengan alam menuntut kita untuk menyadari adanya keterkaitan. Stoicisme melihat segala sesuatu di alam semesta ini sebagai keterkaitan. Bagaikan jaring-jaring raksasa, termasuk semua peristiwa di dalam hidup kita sehari-hari. Dengan kata lain, kejadian-kejadian yang ada di dalam hidup kita adalah hasil rantai peristiwa yang panjang, dari peristiwa besar sampai peristiwa yang terkesan remeh sekalipun. Jadi, jika suatu hari kita menginjak kucing di jalan, maka itu bukanlah sebuah peristiwa acak atau random, tetapi adalah hasil rantai banyak peristiwa lain. Misalnya, si kucing di situ karena memang sudah kebelet, dan pada saat itu titik tersebut tampak nyaman untuk si kucing buang hajat. Kemudian, kita pas sedang melewati jalan tersebut dan sibuk stalking media sosial mantan sampai tidak memperhatikan jalan, dan terinjaklah kucing itu. Tidak ada peristiwa yang betul-betul kebetulan, atau dengan kata lain, sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan sedang terjadi pada detik ini juga adalah hal yang tidak terhindar karena merupakan mata rantai dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Coba kita bayangkan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup kita yang tentunya lebih signifikan daripada menginjak kucing di jalan. Bisa dimulai dari proses kelahiran kita. Kita bisa merunut ke belakang rantai peristiwa yang akhirnya berujung kepada kelahiran kita. Dan mungkin kita akan menemukan bahwa hal-hal signifikan di hidup kita sekarang adalah hasil rantai panjang konsekuensi sebuah peristiwa belasan atau bahkan puluhan tahun lampau, baik peristiwa besar maupun sepele. Misalnya, bagaimana kita bisa ada di dunia? Karena selama kira-kira 9 bulan kita dikandung ibu dengan baik. Bagaimana ibu bisa mengandung kita? Well, tidak perlu dijelaskan di sini seharusnya. Ya gitu deh, bapak nakal. Bagaimana terjadinya ahem-ahem itu? Karena ayah dan ibu sebelumnya menikah. Mengapa mereka menikah? Karena sebelumnya mereka mungkin sudah pacaran selama beberapa lama dan kemudian memutuskan mengikat tali pernikahan. Bagaimana awalnya mereka bertemu? Karena dikenalkan oleh teman yang merasa mereka berdua akan cocok. Bagaimana teman itu tahu kedua calon orang tua kita ini?
karena dia kebetulan adalah teman kuliah mereka. Bagaimana orang tua kita bisa menjadi teman kuliah dengan orang itu? Karena orang tua kita secara terpisah memilih atau dipaksa untuk kuliah di tempat tersebut, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka, jika dirunut, kelahiran kita di dunia ternyata adalah konsekuensi dari mata rantai peristiwa hidup yang sangat panjang, yaitu gabungan banyaknya peristiwa dari keputusan-keputusan yang diambil para pelaku hidup di sekitar kita dan juga orang-orang yang tidak kita kenal. Hal ini berlaku untuk seluruh hal yang pernah dan sedang terjadi di dalam hidup kita, baik besar maupun kecil. Dari tempat kita akhirnya bersekolah atau kuliah atau bekerja, sampai kejadian ketinggalan kereta, semua peristiwa-peristiwa ini sesungguhnya tidak berdiri sendiri, tetapi hanyalah bagian dari mata rantai peristiwa yang terus berlangsung. Karena keterkaitan adalah bagian dari alam, melawan atau mengingkari peristiwa yang terjadi dianggap sama dengan melawan alam. Melanjutkan contoh tadi, marah-marah karena sepatu Jordan terbaru kita menginjak kucing adalah melawan alam dan sebuah kesia-siaan. Begitu juga dengan menyesali kondisi kita dilahirkan. Entah itu kondisi keluarga, negara kita dilahirkan, kondisi kesehatan kita saat dilahirkan, dan lain-lain. Semuanya sudah terjadi mengikuti keteraturan alam. Jadi, untuk apa disesali, ditangisi, atau disumpah serapahi? Semua hal yang telah terjadi di masa lalu dan baru saja terjadi detik ini, terjadi mengikuti aturan alam. Apakah artinya filosofi ini mengajarkan pasrah pada keadaan? Sama sekali tidak. Di bab berikut, kita akan memahami mengapa penerimaan stoicisme akan peristiwa hidup sama sekali tidak sama dengan kepasrahan total.